Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Agnestia Putri dari kelas 1A PGSD dengan NIM 343022000016. Di sini saya akan menjelaskan bilangan pecahan pada operasi hitung pembagian dan perkalian. Silakan disimak. Yang pertama akan saya bahas adalah bilangan pecahan pada operasi hitung perkalian dengan rumus A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Dengan contoh yang pertama, misalnya kita ambil contoh 1/2 dikali 2/3 sama dengan. Nah, di sini kan rumusnya bilangan pecahan pada operasi hitung perkalian kan A dikali C per B dikali D. Nah, maka yang pertama harus kita lakukan adalah mencari A, B, C, dan D. A adalah 1, B 2, C berapa? 2, D 3. Nah, di sini kan rumusnya tadi A dikali C dibagi per B dikali D. Nah, A kan 1, C-nya 2 per B-nya 2 dikali D 3 sama dengan 1 dikali 2 per 2 dikali 3 6. Nah, maka ini adalah hasilnya 2/6. Namun, apakah pecahan 2/6 masih bisa kita sederhanakan lagi atau masih bisa kita sederhanakan? Jawabannya iya. Angka 2 bisa dibagi dengan 2, 6 bisa dibagi dengan 2. Menyederhanakan bilangan pecahan, bagian pembilang dan penyebut harus sama pembaginya. Apabila bagian pembilang dibagi dengan 2, maka penyebut harus dibagi dengan 2. Apabila pembilang dibagi dengan 3, maka penyebut harus dibagi 3. Jadi, apabila pembilang dan penyebut pembaginya tidak sama, maka pecahan tersebut sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi 2 kan masih bisa dibagi dengan 2, 6 masih bisa dibagi dengan 2, maka 2 dibagi 2 1, per 6 dibagi 2 3. Hasil yang paling sederhana dari 2/6 adalah 1/3. Contoh yang kedua, 2/3 dikali 1/3 sama dengan. Nah, kita harus mencari A, B, C, dan D. A adalah 2, B adalah 3, C adalah 1, D adalah 3. Nah, rumus dari bilangan pecahan pada operasi hitung perkalian kan A dikali C per B dikali D. A adalah 2 dikali C adalah 1 per B adalah 3 dikali D adalah 3. Maka 2 dikali 1 2 per 3 dikali 3 9. Nah, mari kita lanjut ke bilangan pecahan pada operasi hitung pembagian dengan rumus A per B dibagi C per D sama dengan A dikali D per B dikali C. Contoh yang pertama, 1/4 dibagi 2/6 sama dengan. Nah, seperti pada contoh perkalian, kita harus mencari A, B, C, dan D. Pada pembagian, kita juga harus mencari A, B, C, dan D.
A adalah 1, B adalah 4, C adalah 2, D adalah 6. Maka di sini rumusnya kan A dikali D per B dikali C. A adalah 1 dikali D adalah 6 per B adalah 4 dikali C adalah 2. 1 dikali 6, 6 per 4 dikali 2, 8. Apakah bilangan 6 per 8 masih bisa disederhanakan atau bisa disederhanakan? Jawabannya bisa. 6 bisa dibagi dengan 2 dan 8 masih bisa dibagi dengan 2. Maka 6 dibagi 2 adalah 3 per 8 dibagi 2 adalah 4. Apakah 3 per 4 masih bisa kita sederhanakan lagi? Jawabannya tidak. Karena 3 hanya bisa dibagi dengan 3, sedangkan 4 tidak bisa dibagi dengan 3. 4 hanya bisa dibagi dengan 2. Apabila bagian penyebut dan pembilang pembaginya tidak sama, maka pecahan tersebut tidak bisa kita sederhanakan lagi. Maka pecahan ini adalah pecahan yang sudah sederhana. Tidak ada yang lebih sederhana lagi. Ya. Contoh yang kedua adalah 2 per 3 dibagi 1 per 4. Nah, kita cari kembali mana A, B, C, dan D. A adalah 2, B 3, C 1, D 4. Nah, rumusnya kan tadi A dikali D dibagi per B dikali C. Nah, A kan 2 dikali D kan 4 per B kan 3 dikali C kan 1. 2 dikali 4 8, 3 dikali 1 3. Apakah pecahan 8 per 3 bisa kita sederhanakan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena 8 kan dibagi dengan 2, sedangkan 3 hanya bisa dibagi dengan 3. 8 tidak bisa dibagi dengan 3 dan 3 tidak bisa dibagi dengan 2. Apabila pembagi antara penyebut dan pembilang tidak sama, maka jawaban dari pecahan 8 per 3 adalah yang paling sederhana atau tidak bisa disederhanakan kembali. Contoh yang ketiga, 1 per 5 dibagi 2 per 3. Kita tentukan mana A, B, C, dan D. A adalah 1, B adalah 5, C adalah 2, D adalah 3. Nah, rumusnya kan tadi A dikali D per B dikali C. A adalah 1 dikali D adalah 3 per B adalah 5 dikali C adalah 2. Jadi 1 dikali 3 per 5 dikali 2 10. Ini adalah jawabannya. Sekian penjelasan video dari saya. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf dan sekian, terima kasih.